Mungkin posisi OO nih geser sedikit. Nah, biar mukanya nampak. Gila. Ah. Sekali-sekali boleh hadap ke kamera. Jajaki, jalan-jalan dan berbagi. Halo sahabat Jajagi, kembali lagi bersama kami tim Jajagi. Kali ini kedatangan tamu guide kami sih sangat kuat. Ini ya. Ini Majid. Dwi. Nah, saya sendiri Iqbal. Kita bincang-bincang santai aja karena track printing ini lumayan apa ya sebenarnya? Susah gampang. Tergantung orang, fisiknya pasti. Kalau kayak OO dan kawan-kawan tuh bisa 3 jam. Dia bawa orang tuh rata-rata 5 jam ya. 5 jam. Pernah malah 6 jam. 6 jam ya, 6 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau yang paling lama 12 jam pernah ya. 12 jam kemarin. Kalau kami ini lumayan lah 4 jam 11 menit. Bukan lama jalannya sih sebenarnya. Lama istirahat makan. Lama istirahat makan. Berhenti makan, kopi ngomong-ngomong bawa ngokok kan. Iya, bikin lama. Kalau jalan sih cepat aja ya. Mungkin posisi OO nih geser sedikit. Nah, biar mukanya nampak. Gila. Sekali-sekali boleh hadap ke kamera. Ada undang lah kita putih. Iya, ini dia OO. Ini informasi OO masih jomblo. Bisa dilihat sendiri perawakannya, tubuhnya. Kalau kita enggak jauh beda lah ya. Enggak jauh-jauh, beda-bedanya jauh. Dan OO juga masuk dalam Kopas nih. Komunitas Pecinta Alam 1000. Nah, ini cukup membantu ya ada komunitas ini. Tapi kalau bisa sih juga ada di doktrin juga tentang masalah cinta lingkungan, seperti kegiatan kita lihat nih kan ada vandalisme. Ini kan salah satu cara pengusak juga lingkungan. Bisa diberikan apa? Pengarahan atau pendidikan lah untuk yang daki kan. Sambil minum. Ya, sampai kita. Jadi kita kemarin perginya jam 12 sampai di parkiran. Jalan kaki dari parkiran itu nampak udah air terjun terintingnya. Bisa kita lihat, bisa kita foto pakai tele itu bagus. Kalau cahaya matahari sore sebenarnya. Cahaya matahari pagi dia udah ngarah ke terinting, jadi tidak backlight. Jalan kita sekitar 4 jam 11 menit udah sampai di sini sekitar jam setengah 5 lah. Dan melewati 6 sungai kali, 6 atau 7 sungai. 6 atau 7 sungai. Seru sebenarnya. 6 sungai lebar, 7 sungai cuman iya. 2 sungai besar. Nah, 2 sungai besar di awal, kemudian sungai-sungai kecil. Sampai malam saya sempat foto Milky Way, nanti kita selipkan fotonya, lumayan. Cuma arahnya agak ke atas kan. Nah, kalau agak ke air terjun tuh bisa lebih bagus hasil fotonya. Lumayan lah. Agak mendung, hujan sedikit. Kalau sekarang hujan terus kabut, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Kalau tadi pagi kita sempat beberapa foto, dapatlah awannya yang dari yang tipis sampai yang habis hujan tadi sempat agak tebal dikit. Lumayan lah kita, walaupun cahaya mataharinya nggak dapat. Kalau komentar dari Dwi dulu kali tentang printing gimana? Printing untuk kondisi medannya sebenarnya sih kalau yang sudah terbiasa nanjak ini tidak terlalu sulit. Kalau lihat dari kemiringan medan untuk mencapai ke ini tingkat 5 ya. Nah, tingkat 5 ini memang kurang lebih di antara 30 sampai 60 atau 70 derajat kan ya. Nah, 70 derajat itu. Tapi untuk keseluruhan sih jarak yang jalan yang medan yang lebih datar itu lebih panjang dibandingkan yang punya kemiringan hingga 70 derajat, 45 hingga 70 derajat. Jadi untuk kawan-kawan yang memang dari awal memang sudah punya basic mendaki, ini sebenarnya tantangan tersendiri bagi yang belum pernah ke sini. Apalagi sudah jelas di puncak kita di tingkat 5 ini kita dapat view air terjun, itu yang pertama. Yang kedua
Kalau pagi kita masih bisa dapat kabut. Nah, jadi malam juga tadi kata Iqbal Milky Way. Jadi paket komplit lah. Air terjun dapat, pemandangan landscape-nya juga dapat. Bagi yang gemar video atau foto bisa menjadi salah satu alternatif bagi kawan-kawan yang memang mencari tujuan yang untuk mendaki ya, kalau tidak trekking harus coba. Nah, tapi bagi yang baru memulai atau yang sudah lama tidak mendaki, diusahakan mempersiapkan fisik secara pribadi, olahraga dulu atau lari sebelumnya. Nah, dan yang terpenting adalah bawaan. Sebisa mungkin bawaan itu memang yang berfungsi saat kita semua di atas, dan logistik. Kalau memang disiapkan benar-benar, paling tidak kondisi badan kawan-kawan itu bisa terjaga sampai ke atas. Berarti sleeping bag hammock tuh nggak perlu lah ya? Itu hemok. Oh iya. semua tergantung personalnya. Jadi kalau memang bisa digunakan, bisa untuk dokumentasi, silakan dibawa. Contohnya itu gunakan iya. hammock Gunakan kita hammock. digunakan. Tadi ada spot foto bagus ya. Tapi bahaya lah. Tapi bahaya. Tidak dianjurkan, tapi bagi orang yang sudah punya pengalaman ya itu Boleh lah. bisa mempertanggungjawabnya diri sendiri. Sleeping bag juga pakai untuk selimut ya. Iya betul. Sleeping Kondisi dingin. Angin subuh itu sangat dingin di sini. Mungkin saran yang utama harus tinggal tenda lah ya, karena berat. Belum kurang lah. Dom kurang karena masih Kadang kan kalau ada cewek boleh lah. boleh. Cewek kan Oh iya betul. ganti-ganti Ganti-gantian Iya, ada benar. ya, betul. Kalau cewek bawa. Karena sekarang kita kondisi hujan ya. hujan pun enggak Kita kan. terlindung, Hujan kita masih terlindung. terlindung. Enggak angin yang di Angin Iya. ya, angin. Betul. Kecuali memang dengan kondisi yang sangat ramai, otomatis harus ada yang bawa dom atau tenda karena ini tidak muat ya. Kira-kira berapa kapasitas nih? Pengalaman dari si OO. 6 mah bisa lah tuh. Ini Dom, bisa 3. domnya. Kalau tanpa dom berapa orang lah? Ini belasan orang lah bisa Bisa sih. lah ya. Nah, jadi bisa dipersiapkan. Sampai sana. Sana sih dah auto dingin. Auto. Sejuk ya. Sejuk. Dekat sumber air. Nah, terus lanjut, gimana Jit? Komentar trekking nih Jit. Kalau saya pribadi kalau untuk air Lihat terjunnya kamera. sih, air terjunnya sih memang kurang begitu safety ya. Jadi hati-hati kalau mau pengen menikmati air terjunnya langsung kena air, karena batunya itu tidak kuat ya, tidak kokoh. Jadi kalau memang diperhatikan baik-baik, kita pegang bisa jatuh. Bahkan batu agak besar-besar juga. Jadi kalau mau main ke sana atau ke bawah itu lebih baik lebih hati-hati dibandingkan dengan yang air terjun pada umumnya di Kalbar ini. Kemudian ini kan karena ini letaknya dia unik karena letaknya di ketinggian. Jadi kalau diletak di ketinggian berarti dia lerengnya kuat nih. Nah, lerengnya kuat bagi lebih cepat. Kalau lebih bahaya sih, tingkat bahayanya lebih tinggi kalau dibandingkan yang lain. Nah, masalah air pun lumayan bisa lah kalau kita untuk cari sumber air. Kalau nama dekat air terjun tinggal tapi ditampung tuh pakai jas hujan atau ditampung pakai plastik atau pakai can lipat juga bisa. Banyak sih caranya. Kalau dinilai keindahannya, poinnya berapa lah kira-kira? Poin keindahannya sih karena ruangnya terbatas ya, sempit. Jadi kalau misalkan di skala 1 sampai 5 ya, 1 sampai 10 lah. 1 Nah, sampai yang 10. tertinggi. 1 sampai 10. 10 ya. Yang tertinggi 10. Masih dapat lah 6 atau 7. 6 atau 7 ya? Kau Dwi? Dapat lah 6 7. 7. Tengah-tengah jadi gini, soalnya kalau orang tidak tahu kondisi di sini itu seolah-olah air hujan, jatuhan air hujan dari atas, terus pemandangannya itu di bawah ya hutan lah. Jadi tapi kalau yang pandai untuk mengambil dokumentasi mungkin bisa memadukan semua view. Apalagi kalau bisa pakai drone. Kalau pakai drone bagus nih, Nah, mantap. pasti bisa. Enggak pasti, tapi kita mungkin. Kalau pagi-pagi ada kabut pagi kan, mataharinya muncul pakai drone, itu udah paling bagus dah. Tapi dengan catatan tingkat 5 itu 7. Tapi kalau kita lebih ke atas, itu mungkin beda lagi cerita. Beda lagi, Karena kita nggak di situ tahu. udah sungai itu pasti itu. Sungai. Di atas Besar. di atas tuh. Di atas. Nah, sungai besar, itu bisa menikmati betul loh.
pasti banyak lumayan nggak vegetasinya apa. Oh iya satu lagi nih, ini kondisi di sini ini bambu nih, banyak bambu jadi agak sulit untuk hemokter. Nah liut bambunya bisa untuk 3 batang, tapi kalau enggak harus dibantu dengan kayu atau tidak seperti itu. Dan kalaupun bagus sih memang ada seperti ditanam lah kalau bagusnya, sambil jalan sambil Kawang bisa ya. buah-buahan atau pohon-pohon keras boleh nih. Keras ya. Untuk menikmati musim-musim buah enak juga kan kita di sini. Waduh. Kemudian bawah tuh. Cabai ada kan? Cabai Di atas sudah cabai ada. udah ada banyak. Cabai sudah ada nih. Cabai apa namanya? Cabai Belanda. Cabai Belanda. Ini aja lada Belanda. Lada Belanda Lada, kalau di sini Belanda. nyebutnya. Dia punya teras nih, ini terasnya unik nih, terasnya asik nih, Terasnya lebar. asik, lebar. Terasnya lebar dan Tebing. jauh dari sungai, aman dari hujan. Padahal cukup terbuka nih kalau ini, padahal pemilihannya kan memang membuat dia terlindung. Cukup baik lah untuk minat beberapa orang. 20 tegang nih kalau jujur gini. Itu sini dulu. Tinggal Tapi ditambah susah ya tanah kalau lah mau nanti terpias. Ya mereng ya. Mereng Mereng, ini. ya, mereng. Ah. Kasih turun. Nanti Jadi palanya di atas ke bawah. Pengen enak sini lah. Iya. Sini ya. Sama tadi yang unik tuh ada burung enggang. Ya, Dari awal. dari awal waktu Dari awal Dwi kita lihat. mendaki itu saya melihat ada dua burung enggang. Nah, terus tadi pagi saya lihat satu, kebetulan Iqbal tadi lihat berapa? Tadi lihat 3 lagi terbang. Lagi Mantap terbang. tuh. Lihat awan-awan. Bukit pagi apa? Kabut pagi itu kan. Pas dia dari atas cuma ada bawa kamera. Lagi terbang di 3. Wih, keren. Bisa melintas dari sana. Kita ada Bisa sana, ya. buah apa? Ada buah apa di sana? Makanannya ya. Makanannya. Makanannya. Apa kemarin ya ada sekitar 11 kalau salah. 11 Terbang, ya. saya Terbang terbang. semua. Di sini masih asri ya. Sampai burung enggang pun masih banyak di sini. Tapi belum tentu ini ancamannya besar nih. Tapi ancamannya Logging- besar, logging ada ini logging luar juga di biasa bawah. nih. Nah, ini jadi catatan tersendiri di sini. Logging Logging ini sampai banyak rumah di sini ya di bawah, kayak kampung padahal itu pekerja untuk logging semuanya. wah cukup bahaya tuh. Tidak ada yang buru-buruan. Pas kita tidur Iya. jam 21.39 saya cek HP kan 21.39 jam 9 Berapa orang? setengah 10 ada sekitar 3 orang yang saya lihat. Kalau Dwi Majid lihatnya ada 4 orang, mungkin dia agak ke tepi ya. Bawa Nah, senapang angin, dia nggak tahu buru apa tuh. Sempat nembak-nembak malah di sebelah kanan. Ini kok. Ngeri juga. Takutnya begal kan. Begal gunung. Begal gunung ah, kan. Jadi kalau kita lihat nih kan, Kopi-kopi. kalau kita lihat ke bawah nih kan masih pohonnya masih ibaratnya hitungannya masih rimba ya. Rimba masih banyak pohon-pohonan dan berbagai macam dan beragam macam tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohonan. Tapi kalau kita pernah naik ke Kelam itu kan udah lain ya kan? Iya, lain. Nah, suasananya udah beda karena itu udah homogen, hanya sawit saja. Nih, sawit. Kolam tuh sawit tuh. Di atas pemandangannya cuma sawit. Homogen. wah, Nah, kalau ini kan masih bagus. Ini bagus, Kalau memang asri. tidak dijaga, wah Itu memang ancaman juga pohon bagi itu. wisata di sini dan juga warga di sini. Harus ada aturan, ikuti aturan. Nah, insya Allah lingkungan tetap aman. Itu tadi sambungan fauna binatang-binatang yang ada di sini apa jauh? Kijang. Kijang masih ada ya. Buah madu ada. Beruang madu Oh. ya ada ya, beruang madu. Kata ada. orang tua sih masih ada masih satu ada, katanya. masih ada satu. Di seberang sana Hmm. masih ada satu. Dulu pernah dengar suaranya. Tapi sekarang sudah nggak tahu sih masih atau enggak. Oh, burung walet Aman tuh sih, di atas Mau ya? walet sih. Di atas memang ya? Emang ya gunung terbang. ke gunung ini sih memang walet. Ampa Jawa tuh banyak gak walet. Banyak walet. Tebing janceknya.